Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah metode penelitian sosial yang pada kesempatan kali ini kita mengambil tema yaitu populasi dan sampel. Kenapa populasi dan sampel kita pilih pada pertemuan kali ini? Adalah karena pernyataan yang terkait dengan istilah populasi dan sampel akan banyak kita temukan nanti pada kuliah-kuliah metode penelitian di semester-semester berikutnya. Baiklah, saya akan share materi kita hari ini. Nah, populasi dan sampel, sebelum kita mulai kuliahnya, baiklah kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Populasi dan sampel pada metode penelitian sosial pada kesempatan kali ini berada pada tahapan-tahapan di mana dalam sebuah penelitian itu seseorang itu akan membuat sebuah instrumen, dan setelah instrumen itu selesai dikerjakan, maka dia harus mengetahui atau memahami populasi dan sampel. Setelah populasi dan sampel dikerjakan dengan baik, maka dia akan mencoba untuk melakukan pengambilan data melalui kuesioner atau angket, dan yang terakhir adalah data itu dikelola atau diolah supaya mendapatkan informasi yang lebih baik untuk tahapan penelitian berikutnya. Selanjutnya kita bisa lihat pada materi kuliah kita hari ini, yaitu bicara tentang populasi dan sampel, di mana populasi itu kita terangkan nanti akan dalam bentuk pengertiannya dan langkah kerjanya. Kemudian di sampel juga kita akan melihat pengertian dan langkah kerjanya. Populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis dari subjek penelitian yang karakteristik atau ciri-cirinya akan diduga oleh si peneliti. Jadi unit analisis di sini yaitu suatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis itu adalah suatu penelitian. Dalam suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Dalam penelitian kita kali ini, dalam kuliah kita kali ini, yang akan kita jadikan sebagai praktek nanti adalah penelitian yang bersifat persepsi masyarakat Sumut dalam pemilihan umum, pilkada, ataupun pilpres, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat nanti seperti apa penerapannya di komunitas peneliti muda yang sudah kita bentuk. Namun, kali ini kita belajar teorinya dulu. Untuk mengetahui populasi, maka kita akan menetapkan nanti apa yang menjadi populasinya. Nah, unit analisis ini harus kita pilih dan kita tetapkan yang menjadi unit analisisnya apa. Kalau kita meneliti tentang persepsi masyarakat Sumut, berarti yang menjadi unit analisis kita adalah masyarakat Sumut. Nah, kita harus mengetahui berapa jumlah masyarakat Sumut pada saat ini. Dan kita harus tentukan dengan tepat dan pasti berdasarkan data-data yang valid dan bisa dipercaya. Kemudian sampel. Sampel pada kuliah kita pada hari ini yaitu bisa kita artikan sebagai bagian atau wakil dari setiap elemen populasi atau karakteristik yang hendak diteliti. Jadi sampel itu merupakan bagian dari setiap elemen populasi yang ada yang sudah kita tetapkan untuk kita teliti dan untuk kita jadikan sebagai alat untuk mempermudah kita dalam pengambilan data. Kalau kita lihat kepada contoh yang kita akan lakukan nanti dalam komunitas peneliti muda, maka kita bisa mengetahui bahwa masyarakat Sumut itu tidak mungkin semuanya kita akan teliti. Jadi kita mengambil sampel atau bagian atau wakil dari setiap
elemen populasi yang sudah kita tetapkan untuk kita teliti. Yang menjadi masalah sekarang adalah berapa banyak bagian itu. Dan ketika kita memilih sekian persen atau sekian ratus atau sekian ribu yang akan kita teliti, apa dasar penetapan dari pengambilan data atau penetapan angka yang sudah kita berikan. Nah, pada kesempatan kali kita akan lihat bahwa ketika kita telah menetapkan populasi, maka sampel yang harus kita ambil adalah langkah-langkahnya kita harus tentukan jumlah populasinya. Setelah jumlah populasi masyarakat Sumut itu sudah kita ketahui, maka kita harus menuliskan teori sampel minimal yang dipakai oleh para ahli untuk menetapkan sampel dari sebuah populasi. Kita harus memilih teori yang ditetapkan para ahli. Bisa melalui pendapat Sugiono, bisa melalui pendapat Burhan Bungin, bisa dari pendapat ahli-ahli lain dalam metode penelitian. Setelah kita tetapkan teori itu, maka kita bisa melihat bahwa dengan jumlah sekian, kita mengambil sampel sekian berdasarkan pendapat ahli A. Nah, itulah yang kita tuliskan sebagai jumlah sampel yang kita pilih. Inilah langkah kerja yang akan kita lakukan nanti dalam praktek penelitian yang berhubungan dengan populasi dan sampel di komunitas peneliti kita, di komunitas peneliti muda kita. Nah, detail atau rincian serta prakteknya secara aktual akan kita lakukan dalam pertemuan kita, dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita di komunitas peneliti muda. Silakan bergabung dengan komunitas peneliti muda. Kita akan lanjutkan tahapan kerja kita di sana sebagai bentuk pembelajaran kita terkait dengan populasi dan sampel. Jadi populasi itu merupakan sesuatu yang merupakan bentuk dari karakteristik dari unit penelitian yang akan kita teliti. Setelah itu kita tentukan, maka kita harus mengambil bagian kecil dari unit analisis itu untuk kita lakukan sebagai sesuatu yang akan kita teliti. Nah, berdasarkan pendapat ahli yang kita yakini, kita menetapkan nanti bahwa untuk melakukan penelitian ini kita harus mengambil sampel menurut pendapat ahli A. Hasil dari perhitungan menurut pendapat ahli ini itulah yang kita ambil sebagai sampelnya. Kemudian nanti kita akan terapkan dalam penelitian yang sudah kita persiapkan. Itu saja mungkin kuliah kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.